kalian teman-teman pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara tujuan dan memiliki majikan berlatar belakang Tionghoa ya. Saya yakin kalian hari ini pasti merayakannya atau majikan kalian. Dan kalian sudah makan mooncake-nya belum? Apakah kalian juga melakukan barbecue hari ini? Seperti yang mungkin di tahun-tahun kemarin. Tapi kalau buat saya sendiri, tahun ini rasanya jadi tahun yang spesial karena pandemi COVID. Untuk Taiwan, pemerintah Taiwan itu tidak memperbolehkan kita merayakannya dengan melakukan barbecue. Ya, itu menjadi salah satu trik atau upaya pemerintah untuk menekan peningkatan jumlah penularan virus COVID. Nah, sekarang saya mau bicara tentang Mooncake Festival sendiri ini. Nah, kalau menurut sejarahnya ya, jadi asal-usul Mooncake Festival itu sebenarnya ada beberapa versi sih, tapi yang saya mau sharing ke teman-teman saat ini ya kalian bisa simak. Seperti apa? Oke, stay tune terus di Anjani Utami Channel, ngevlognya TKW sharing dan tips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hampir seminggu ya saya nggak upload konten lagi, dan kebetulan hari ini ngepasi publik Taiwan itu libur. Dalam rangka apa guys? Mooncake Festival. Nah, bagi sebagian rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, perayaan Mooncake Festival itu sepertinya tidak begitu familiar. Karena apa? Karena ini memang merupakan tradisi masyarakat Tionghoa yang dimana kalau misalkan di Indonesia itu saya bisa katakan Tionghoa merupakan minoritas ya. Bukan dalam arti bahwa kemudian masyarakat Tionghoa itu tidak dihargai atau tidak ditempatkan, diposisikan sama dengan yang lain, itu bukan. Tapi karena memang jumlahnya itu lebih sedikit, jadi kurang boom gitu loh. Beda dengan Hari Raya Idul Fitri. Tapi kalau misalkan di Taiwan, itu tradisi Mooncake Festival itu diperingati setiap tahunnya ya guys ya. Dan rayaannya itu dengan ditandai libur selama 4 hari berturut-turut tahun ini. Tapi ini tidak selalu sama, dan tentang Mooncake Festival di setiap negara akan memiliki tradisi yang berbeda, cara perayaan yang berbeda, dan apalagi di masing-masing keluarga tentunya. Tapi kalau di keluarga Tionghoa biasanya itu mereka memperingatinya dengan makan kue bulan atau mooncake dalam bahasa Inggrisnya, kemudian makan jeruk Bali atau yuzu kalau orang sini memanggilnya seperti itu, pomelo, kemudian dengan melakukan barbecue. Jadi Mooncake Festival itu diperingati setiap bulan 8 di tanggal 15-nya menurut kalender Cina ya. Jadi itu untuk menandai pergantian dari musim panas ke musim gugur. Nah, kalau di musim pandemi ini sendiri pemerintah Taiwan itu mengeluarkan larangan untuk melakukan barbecue ya. Itu salah satu cara pemerintah yang diambil untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Kalau di Indonesia sendiri saya rasa juga hampir sama. Jadi karena ini memang masih menjadi pandemi dan kita tidak tahu kapan akan berakhirnya, jadi banyak batasan-batasan yang memang kita harus patuhi. Oke, tentang Mooncake Festival sendiri, itu ada latar belakangnya loh guys. Jadi ada dongengnya, dongeng di masyarakat Tionghoa tentu saja. Nah, apa kalian udah tahu seperti apa itu? Nah, tentang Mooncake Festival sendiri, apakah kalian tahu bahwa ada legenda di belakangnya kenapa kemudian masyarakat Tionghoa itu memperingati tradisi ini setiap tahunnya? Kalian ingin tahu kan? Apa? Dan seperti apa?
Kenapa? Simak terus. Jangan lupa untuk terus subscribe Anjali Utami channel Ngevlognya TKW Sharing dan Tips, di mana saya tidak hanya akan ngevlog biasa, tapi saya juga akan berbagi informasi tentang isu-isu buruh migran dan segala tips informasi yang kita butuhkan. Ya, terus semangat kawan-kawan yang saat ini tengah beraktivitas, saat ini tengah melakukan tugas kewajibannya. Terus jaga prokes dan semangat selalu. Salam sehat, kaya, bahagia, dan Mooncake Festival atau yang dikenal dengan Festival Kue Bulan itu merupakan tradisi ritual masyarakat Cina kuno yang dilakukan setiap tanggal 15 bulan ke-8 berdasarkan perhitungan kalender lunar China. Nah, ini adalah masa di mana jarak bulan dan bumi itu menjadi sangat dekat dan melambangkan bersatunya matahari dan bulan. Nah, bulan di sini diwakilkan dengan sosok perempuan. Ya, sejarah tradisi kue bulan itu dimulai dari kebiasaan para petani ya, yang memohon kepada Dewa Bumi agar diberi musim yang baik, sekaligus sebagai rasa syukur terhadap dewa yang telah memberikan hasil panen yang melimpah. Nah, tradisi lain juga menyebutkan asal-usul kue bulan itu berkaitan dengan legenda seseorang pemanah yang memanah 9 matahari dari 10 matahari yang ada. Nah, pemanah tersebut dianggap berjasa telah menyelamatkan bumi dari kekeringan sehingga diangkat menjadi raja. Suatu hari, raja tersebut diberi obat mujarab yang bisa membuatnya naik ke langit dan menjadi dewa. Nah, obat tersebut diberikannya kepada sang permaisuri untuk disimpan. Seorang pegawai istana yang mengetahui hal tersebut kemudian ingin mencurinya dari sang ratu saat raja tidak ada di tempat. Karena tidak bisa melawan, sang ratu kemudian memilih untuk minum obat mujarab tersebut dan kemudian mulai terbang ke atas dan mendarat ke bulan. Selanjutnya, raja yang mengetahui hal tersebut sangat bersedih dan kemudian membangun sebuah altar lengkap dengan berbagai persembahan untuk mengenang sang istri tercinta. Nah, inilah awal masyarakat kuno Cina mulai memberikan persembahan kepada Dewi Bulan. Persembahan berupa kue bulan, anggur, dan buah semangka. Tapi by the way, terlepas dari berbagai sejarah dan legendanya, kue bulan di zaman sekarang ini memiliki berbagai rasa yang beragam, seperti manis, asin, dan pedas. Sementara dari segi isinya ada kuning telur, tosa atau kacang merah, buah-buahan, kacang hijau, es krim, dan lain sebagainya. Oke, ini menurut versi A. Nah, kalau misalkan ada versi lain nih, kalau teman-teman pingin tahu, simak lagi ya. Nah, oke, jadi ada versi lain yang mengatakan bahwa menurut sejarahnya kue bulan itu mulanya adalah sajian khusus pada pertengahan musim gugur sebagai penghormatan dan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen. Ada beda-beda dikit ya. Kemudian selanjutnya festival ini kemudian jadi salah satu gelaran penting di Cina yang dirasakan dengan membuat dan makan kue bulan. Nah, kue bulan sendiri adalah kue kering yang berbentuk bulat, biasanya dibuat dengan ukuran diameter 10 cm dan tebal 3-4 cm. Kalau saya sendiri sih udah mencoba beberapa varian, tapi tetap yang paling saya suka itu yang rasa tradisional ya. Jadi yang isinya itu tosa sama kacang merah. Tosa itu kacang merah sama kuning telur asin. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel saya, jangan lupa untuk subscribe dan komen, like, atau share-nya. Saya tunggu ya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah setia untuk terus mengikuti konten-konten saya. Semoga ini menjadi motivasi tersendiri bagi saya untuk terus memberikan yang terbaik, terus melakukan improvisasi, dan saya pun berharap untuk teman-teman YouTuber yang lain juga memperoleh hal yang sama. Ya, sukses untuk kita semua. Akhir kata, saya minta maaf jika punya salah. Kesempurnaannya milik Allah SWT dan
bukan adalah milik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasya, Jayo. Yes.